aku nonton lah video-video nih yang sebelum-sebelumnya kan. Kebanyakan orang nih kan, walaupun orang dari Belanda, muka orang bule abis, bapak bule semua lah kan. Tapi orang punya bahasa Indonesia nih memang hebat guys ya. Ini promo gak guys? Ulama cantiknya di puncak Bromo. Ya aku kena di sana lah. Gila, walaupun di Belanda, bendera merah putih bapak banyak sih di sana. Memang macam Indonesia punya tempat. Saya pergi jauh. Ini lagu yang memang padu lah. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel again, Yan Colben Reacts. Oke guys, so pada hari ini aku akan membuat reaction tentang Belanda dengan Indonesia. Okay. Dulu Belanda nih menjajah Indonesia, ini aku cerita sejarah sedikit ya. Okay. Dulu Belanda nih jajah Indonesia, jadi apabila mereka datang sana mestilah ada aja orang-orang Belanda yang berkawin dengan orang Indonesia, dan terjadinya lah 50% Belanda dan 50% Indonesia, dan mereka mempunyai orang-orang Indonesia nih ada juga yang mempunyai sepupu daripada Belanda. Nah, jadi tanpa perlu buang masa, jom kita saksikan video tersebut. Yuk. Ini sedikit tambah berita uang masa lagi. Jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Kedatangan sepupu dari Belanda. Hati lain macam namanya sepupu. Boleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia semoga ya. Diajak makan. Lunch. Awas nak. Ada air di dalam? Ada. Ada air di dalam. Sama tinggi kita. Itu Belanda Indonesia campur bugis ya guys. Merdeka! It's Independent Day, ya? It's Independent Day. Yeah. Yeah. I like it. Man. It's like normal also in Java that you play like games when it's Independent Day with family and friends. Yeah, like that, bro. Where you from again? Belanda. Belanda, Netherlands. I mean, it's a special day, you know. Hey, tapi campur ya, aku campur ya. The fuck? Independent Day. Tapi serius lah kan, orang-orang Belanda nih kebanyakan boleh kan guys berbahasa Indonesia. Kalau aku nonton lah video-video nih yang sebelum-sebelumnya kan, kebanyakan orang nih kan, walaupun orang dari Belanda, muka orang bule abis, bapak bule semua lah kan, tapi orang punya bahasa Indonesia nih memang hebat guys ya. Thank you, bro, for colonizing my country. That's why it's a special day, you know. Colonizing my... Thank you, bilang orang Indonesia tuh thank you bro for colonizing my country. Terima kasih bro untuk jajah negara saya. Sekarang jadi kawan baik pula. Nah, itulah, itu zaman dulu, kenangan-kenangan dulu, ya, sejarah-sejarah dahulu, tapi sekarang semuanya oke. That's why it's a special day, you know. It's a special day. Can you explain me what is exactly why they celebrate it? You want me to explain it? You want me to remember the whole fucking lesson in my school? Bro, I spent fucking 3 years to learn about our history here. But it's important. History is important. History is important. History is important to know where you come from. Yeah. To know, why the country is the It's country good. where you live. It's Betul. Yeah, bro. I want to say for Indonesian people, be always happy, be grateful for the things that you have. Work hard. Orang Belanda life, sekarang begaul guys ya. Begaul sama things Indonesia. that you want in life, and Menjadi yeah, sahabat. you can fix it by yourself, bro. Oh, wow. Yeah. Hard work pays off, always. Doesn't matter what you do. Betul. Okay. Merdeka! Pesannya hard work pays off. What's matter what you do. Maksudnya di sini kerja keras akan dapat dia punya hasil. Tidak kira apa yang kau buat. Where you from, sorry? I'm from Belanda. Oh, Belanda. Do you speak Bahasa? Sedikit. Sedikit. Ibuku dari
Ush, Aku juga dia orang Belanda tapi ayahnya lah ya. Dia punya bapak daripada Belanda, ibunya dari Surabaya. Half Indonesian, half Netherlands. Oh, really? thank you for colonizing my country. Yeah. No problem. No, I hate it. No, I hate it. Sorry. It's okay. What's your name, sorry? Michaela. Michaela. Bali for 1 month. 1 month. Yeah. What is it that we should do in a Long relationship. if the other person changes? I think change is part of self-development. Oh, how do you say it? Self-development? That and Peningkatan diri you dan have saya. you can change both Yeah. Oke, and gitu. still be in a relationship, in a good, healthy relationship. Ya, Cah. Even if a person changes, because we all change every day. I think. Betul. Change in a negative way or positive way? In a Depends negative- lah. Sorry, I think. But in positive positive way, ways. it's always good, right? But it's a difficult question. Yeah. Have you been in a relationship before? I have a relationship. Yes. Are you? Ini kisah cinta pula guys ya. You married? No. How long you guys been together for? Well, we had our ups and downs, but Okay. let's say 5-6 years. I think there's like a saying that if you love somebody, set them free. So like. So don't all the rules and stuff. You just have to trust the person and know each other's boundaries, you know. And that's because if you're gonna lock somebody in a cage, what will happen? You know, I want to see who someone is if they're free. From sorry? Oke, ini video ini tentang cinta-cinta lah guys. Yang ini nih, yang video satu ini. Ditanya ada tentang hubungannya. Oke, jadi macam mana people akan berubah kan? Maksudnya manusia akan berubah kan? Tapi memanglah setiap manusia nih hati akan sentiasa akan berubah. Oke, dibolak-balik tuh perasaan hati itu dibolak-balik. Tapi itu biasa dalam hubungan, bilangnya lah. Itu biasa dalam hubungan. Hubungan nih ada kadang turun, ada kadang naiknya. Nah, jadi begitulah maksudnya guys ya. Nah, jadi kalau mau tahu tentang cinta-cinta nonton dah nih guys ya. Aku kalau cinta-cinta nih tidak seberapa guys. Reaksi teman cinta lah. dari Tapi cinta Belanda lah. ketika tahu aku orang Indonesia. Pertama kali mereka tuh kaget karena mereka tuh nggak tahu apa yang namanya cindo. Jadi Orang nggak mereka tahu ya? berpikiran kalau aku orang Indonesia itu cuma berkulit Sawo sawo matang aja Sawo ataupun yang matang. langsa. Yang Setelah langsa. itu mereka langsung meminta Minta maaf maaf. atas kesalahannya di masa lalu, yaitu menjajah negara Indonesia. Mereka bilang, aduh maaf banget ya, negara kita tuh jahat banget sama negara kamu untuk Aku rasa kan orang-orang Belanda nih, orang ini kan tetap akan rasa bersalah dengan Indonesia karena telah menjajahi. Itulah kenapa kalau mereka selalu jumpa dengan orang Indonesia, orang minta maaf. Dan sebab telah menjajah tuh, dia bilang sendiri negara kita jahat banget sama negara kamu untuk waktu yang lama. Makanya orang ada rasa bersalah guys ya. waktu yang cukup lama. Terus aku jawab, nggak apa-apa kok, itu kan udah lama juga. Yang penting sekarang kalian sadar kalau itu perbuatan yang salah. Lalu juga Betul. mereka menceritakan, ternyata di Belanda itu sedari kecil sudah ada pendidikan sejarah yang menceritakan tentang keburukan Belanda terhadap warga negara Indonesia yang menimbulkan rasa bersalah mereka sedari dini. Dan yang bikin aku kaget, sampai mertua aku aja pertama kali ketemu aku juga minta maaf loh. Dan permintaan maaf itu nggak sampai situ aja, sampai pemerintah Belanda juga meminta maaf kepada warga Indonesia. Ada yang udah tahu belum? Pemerintah Belanda melalui Perdana Menteri Mark Rutte menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia terkait dengan aksi kekerasan yang sistematis dan ekstrim selama periode perang kemerdekaan. Oke, memang ada kalau daripada segi penjajahan nih, kalau kita lihat daripada sejarah jajahan Belanda dengan Indonesia, memang ngeri guys ya. Ada beberapa, bukan beberapa lah, mungkin sesetengah daripada yang memang mengerikan penjajahan guys ya, mengerikan. Jadi aku ngerasa mereka itu benar-benar tulus minta maaf kepada negara-negara yang udah dijajah sama mereka. Buat imigran Indonesia di Belanda, ada yang pernah ngerasain juga pengalaman kayak aku? Reaksi Jadi apa pandangan kamu guys untuk subscriber dan viewers aku yang rakyat Indonesia? Adakah kamu memaafkan perbuatan Belanda yang telah dilakukan di negara kamu ataupun tidak? Tapi sebaik-baik manusia adalah orang yang memaafkan satu sama lain. Guys ya, walaupun
ada sejarah-sejarah hitam, tapi kalau kita bersihkan hati, insya Allah kita dapat memaafkan orang-orang lain. Kenapa nih? Wuih, gila viewsnya. Ini promo gak guys? Ulama cantiknya di puncak Bromo. Aku kena di sana lah. Pernah di sana lah jalan-jalan Bromo nih, sebab dia punya puncak nih, kamu tengok dia punya views tuh. Tapi ini kena naik pagi kan guys? Ini pagi lah kena naik baru dapat. Ini pagi ke atau petang-petang sudah? Kalau kamu tahu kamu komennya. Gila memang mantap guys ya Bromo. Kok bisa sih banyak keturunan Indonesia di Belanda? Ini salah satu alasannya. Yuk ikuti lagi kemana aja kita Apa alasannya? Hoi hoi hoi, assalamualaikum everybody. Masih ingat kan sama tiket combo yang kita beli di Burger Zoo? Nah hari ini kita mau jalan explore Openhof Museum, museum outdoor terbesar yang ada di Belanda. Masih di kota Arnhem ya, letaknya nggak jauh kok dari Burger Zoo, cuma 1,2 km aja. Untuk tiketnya sendiri harganya 21 euro untuk dewasa dan 18 euro untuk anak-anak. Tapi dengan tiket combo kemarin, kamu bisa menghemat 10 euro loh dan dapat 2 wisata sekaligus. Lumayan kan kalau dirupiahin 35 ribuan, bisa beli daging sekilo di sini. Tapi ingat, masa berlaku tiket combo ini cuma 5 hari ya. Wes lah, ayo masuk. Wah iya, kita juga dikasih peta ya, biar nggak tersesat diculik jahat lalu dijual ke elit global. Ya salah mikirmu jauh bener nak. Sini kita spill kenapa museum ini seru banget. Museum dengan luas 44 hektar ini berfokus sama sejarah kehidupan, bangunan, dan kebiasaan dan sejarah mencerminkan kehidupan dan budaya masyarakat. Bahkan ada area khusus untuk Indonesia loh di sini. Ya, kita memang punya hubungan erat ya dengan zaman kolonialisme waktu itu. Ntar kita ceki-ceki ya. Nah, tapi sebelumnya kita intip pembuatan minyak di tahun 1800-an dulu yuk. Kita langsung disambut sama opa-opa yang ramah banget. Di sini sama beliau kita dilihatin dan dijelasin cara membuat minyak oleh orang zaman dulu. Jadi zaman dulu orang Belanda membuat minyak secara tradisional dengan tenaga kuda. Para petani membawa jerami mereka ke tempat ini untuk dilakukan proses pressing pakai alat ini nih. Nantinya hasil minyak ini digunakan untuk memasak, bahan bakar lampu, dan untuk minyak perawatan kayu dan kulit. Nah, ampasnya digunakan untuk bahan makanan ternak di musim dingin. Niat banget loh mereka bikin bangunan kayak gini, tata letak, barang-barang, dan suasananya bener-bener detil. Berasa lagi di tempat dan waktunya beneran. Ini old school punya guys ya. Loh, kok Maluku bang? Udah ikut aja, ntar kita jelasin. Maluku? Waktu masuk rumah ini, atmosfer Indonesia langsung terasa masuk rumah ini. Molukan, ini dalam bahasa Inggris ya, Molukan Barracks. Tapi di bahasa Indonesia Barak Maluku. Ada juga ya Maluku di Belanda guys ya. Gila mantap. Atmosfer Indonesia langsung terasa kental banget. Tata letak ruangan, furniture, dan perabotnya bikin kita langsung ngerasa sesaat balik ke Indonesia. Kita langsung disambut sama Kak Peggy, salah satu museum yang juga lagi bikin kuliner khas Maluku. Namanya ikan colo-colo. Ikan colo-colo? Enggak, kuliner ikan bakar khas Maluku. Ikan bakar sambal colo-colo. Walaupun mungil, orang Tanda pun pandai memasak ikan bakar sambal colo-colo guys ya. Kak Peggy ini juga bisa sedikit bahasa Indonesia loh. Selamat makan. Sambil nyicipin ikan colo-colo, Kak Peggy bilang punya hubungan cukup erat sama Indonesia. Ternyata neneknya orang Magelang guys. Nah setelah itu Kak Peggy, nenek Kak Peggy nih orang Magelang guys. Magelang tuh di bagian mana sebenarnya? Aku pun nggak tahu. Tapi aku ada dengar lah Magelang. Area mana tuh? Jakarta gak juga? Nyeritain kenapa bisa atau dia tempat lain Maluku di Belanda, meski dibaliknya ada kisah pilu di dalam sejarah perjalanannya. Jadi di tahun 1951 lebih dari 12.000 orang Ambon bekas tentara kerajaan Hindia Belanda atau waktu itu disebut dengan berangkat ke Belanda Netherlands ke negeri ini dengan menggunakan kapal dari Jawa. Orang-orang yang ada di dalam kapal ini dikenal dengan sebutan Molukan karena mereka berasal dari Maluku. Sedikit jalan ke belakang lagi, Maluku semula termasuk dalam negara Indonesia Timur, negara bagian Republik Indonesia Serikat. Namun pada 1950, negara-negara bagian itu hendak dilebur menjadi satu, Indonesia.
Nah, waktu itu kebimbangan mulai muncul. Pendapat pun terbelah. Ada yang pro Indonesia, pro Belanda, atau pro Maluku. Bagi warga Maluku saat ada itu, tiga, tanah ada air adalah Maluku Selatan. Hingga akhirnya dipimpin oleh Yohanes Hermanus Manohutu, mereka memproklamirkan Republik Maluku Selatan atau yang disingkat RMS. Tapi biasa dia punya penjelasan tentang sejarah ini. Pada 25 mantap. April 1950, proklamasi itu otomatis dianggap sebagai pemberontakan besar terhadap Republik Indonesia. Tentara KNIL yang seharusnya melebur menjadi tentara Indonesia justru tidak bersedia bergabung dan menjadi penopang utama gerakan RMS ini. Bagi pemerintahan Indonesia, mereka jelas pemberontak yang mengancam persatuan dan kesatuan. Berdasarkan aturan saat itu, KNIL masih berada di bawah Belanda, sehingga menjadi tanggung jawab Belanda untuk mengurus mereka. Akhirnya Belanda memilih untuk mengangkut para anggota KNIL ini beserta keluarga mereka. Waktu itu mereka dijanjikan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun setiba di sana, seluruh kenyataannya berbeda. Mereka justru ditempatkan di barak-barak kecil kayak gini. Kepedihan gak berakhir di situ. Mereka yang berasal dari wilayah tropis, yang berangkat hanya berbekal sarung dan kain. Banyak anak-anak meninggal akibat penderitaan di musim dingin. Nggak nyangka suhu di negeri Belanda begitu dingin, membuat banyak anak jatuh sakit dan meninggal dunia. Apalagi waktu itu mereka tidak diperbolehkan bekerja. Hidup di tengah Tapi ini kejap aku stop dulu video. Tapi serius aku cakap ya. Ini kalau macam kita lah warga-warga Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, bawa yang di tempat area tropika nih yang panas, lepas tu tiada cuaca dingin. Kalau kita pergi tempat-tempat yang contohnya pergi Rusia, tempat-tempat yang ada cuaca dingin, kalau kita punya badan ni tidak support, tidak sesuai dengan cuaca dingin, memang mati guys ya. Memang matilah. Sebab itulah kena ada persediaan yang lengkap apabila kita pergi cuaca dingin. Sebab aku sendiri kalau di sama Malaysia nih, kalau aku pergi Kundasang pun, Kundasang di Gunung Kinabalu tu, bapak sejuk sial. Tapi, wih, aku memang tak tahan lah kalau di sana. Itulah kalau di sana aku pakai tebal-tebal sedikit lah. Jamnya musim dingin disertai loyalitas terhadap Belanda yang tidak berbalas, membuat mereka frustasi karena tidak mendapatkan kejelasan tentang nasib mereka ke depannya. Hal inilah yang menimbulkan kekecewaan dan kemarahan luar biasa orang-orang Maluku kala itu. Dan akhirnya berujung pada kericuhan besar di tahun 1970. Sedikit banyak, itulah sejarah awal mula kenapa banyak keturunan Maluku di Belanda sampai sekarang. Gak jarang kalau teman-teman main ke Belanda bakal ketemu warga sini yang bisa loh bahasa Indonesia dikit-dikit. Meski awalnya penuh sejarah kelam, tapi sekarang beberapa dari keturunan Maluku ini justru sukses loh di sini. Salah satu sosok yang terkenal adalah Giovanni van Bronckhorst dan Nigel de Jong. Punggawa tim Giovanni van Bronckhorst dan Nigel de Jong. Woi, pemain-pemain bola nih yang gila, ada keturunan Belanda Indonesia guys ya. Punggawa tim nasional Belanda yang bersinar di era Piala Dunia 2010. Yang suka bola pasti tahu deh dua sosok ini. Iyalah, tahu. Gimana? Makin seru kan explore museum ini. Seru banget. Seru banget. Banyaknya keturunan Indonesia di negeri kincir angin. Tapi masih banyak loh sejarah yang berhubungan sama Indonesia di Belanda. Tunggu video selanjutnya ya. Semoga informasinya bermanfaat and thank you for watching. Bye-bye. Oke, ceritanya begini, aku kasih simple lah sebab tadi dia panjang. Jadi apa yang aku dapat masukkan dalam kepala otak aku nih adalah, jadi kan tentu perang, pas itu ada ini untuk yang suku-suku Maluku lah, orang-orang Maluku diambil daripada Indonesia, dihantar pergi Belanda untuk di situlah. Jadi tiba-tiba disampaikan di barat Maluku tuh, jadi sampai situlah. Panjang ceritanya guys ya, kamu nampak lah sendiri. Kalau aku menjelaskan nih memang sampai 30 menit video nih. Suasana 17 Agustusan di Belanda. 17 Agustusan di Belanda. Beli kopi dan ayam. Hari ini on the way bareng Kak Suli. Halo Kak Suli. Tiba-tiba jadi apa? Perjalanan menempuh waktu 2 jam 15 menit. Sudah terlihat tujuan kita. Wassenaar. Den Haag Centrum. Wassenaar Doornroll. Sudah terlihat ada orang Indonesia bersepeda ke lokasi, mencari parkiran di sekitar lokasi. Apabila dikasih jalan menuju Indonesian School of the Hague, ketemu orang Indonesia lainnya. Nampak di luar sedang ada demonstrasi. Sampai di lokasi sudah. Rasa seperti sedang di Indonesia. Iyalah guys.
Walaupun di Belanda kan Indonesian School of the Hague. Gila, walaupun di Belanda bendera merah putih bapak banyak sih di sana. Memang macam Indonesia punya tempat. Dapat konsumsi. Wah. Jadi merinding. Mau foto? Apa? Tempat kita upacara bendera. Siap untuk upacara. Roti ya, roti pau dibagi. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Oh, ada ya paskibra. Bendera Samsaka. Aku berdiri ibuku merdeka, merdeka. Itulah hari kemerdekaan kita. Alamak, ini aku tak tahu lagu ya. Merdeka, nusa dan bangsa. Saya pergi jauh. Ini lagu yang memang padu lah. Kami persilakan untuk dapat hadir ke atas panggung. Hadir ke atas panggung. Ini aku mau tanya guys, nasi tumpengan nih, betul gak sebutan itu? Nasi tumpengan nih kan. Waktu aku berada di Jakarta, Indonesia pada tahun 2022. Jadi kami pada waktu itu ingin menyaksikan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tahun 2022 tuh. Jadi pada tanggal 17 Agustus kan Hari Kemerdekaan Indonesia dan tanggal 18 Agustus tuh hari jadiku pula. Jadi pada waktu itu untuk dipersingkatkan cerita ini, jadi orang datanglah bagi aku nasi tumpangan nih. Jadi aku tertanya kenapa nasi tumpengan selalu kan ada apa selalunya kan surprise macam cake apakah, tapi nasi tumpengan ini. Jadi aku pikirlah, oh ini mungkin cake lah nih, macam ibarat cake lah kan. Tapi memang banyak jenis lauk lah guys. Bagi aku salah satu benda yang unik sebab aku selalu dapat cake lah apalah, dan aku pun tak terbiasa makan cake kan. Jadi kalau nasi gini memang aku makan lah. Nah, jadi bagi aku nasi tumpengan ya, aku gas. Ada dia berdiri begini gitu ya, berdiri begini. Mari jadi, aku bertanya itu macam, ya lah ibarat, macam mana aku sebutnya, ibarat sambutan lah kan, ibarat macam ada, ya lah ibarat ada sambutan lah guys ya. Akun peningnya mau jawab apa? Berburu kuliner. Warung Mak Deli. Apa Kak Lila tadi? Kanan pertama lontong sayur Medan. Satu. Enak nggak Kak? Enak. Enak gak? Kami mohon dapat Lontong menunggu sayur. panggilan. Silakan. Foto-foto. Kelihatannya enggak. Sate shot. Banyak kali lah ini Bonfi. Di sore nanti. Tapi aku udah pernah makan lagi sate Padang nih, sate Padang nih, tema di Indonesia aku udah pernah makan lagi ya. Cuma nanti kalau aku di sana aku akan coba nih sate Padang, sebab makanan-makanan Indonesia nih untuk aku sendiri sebagai rakyat Malaysia memang yang macam guys, dia punya perasa, dia punya rasa, dia punya rempah, memang membagi kalau orang bilangnya. Sebab waktu aku di Indonesia dapat makan sate, aku nggak tahu sudah nama tempat, Blok M kah? Di Blok M kah? Nggak tahu lah. Ada satu tempat, memang tempat tuh banyak makanan lah di situ, dan dibawa ke sana aku makan sate. Tapi sate itu dia punya dia punya lada kicap dengan lada lah guys. Tapi memang padu lah. Kau makan begitu siap pun sate tuh, dia punya rasa memang lain macam, memang sedap. He padamu ya sayang.
Wih, kak, buat makan, nangat tuh kak. Lomba. Bapak Duta Besar yang akan Best costume. Kalau yang lain mau ikut, dikasih potongan. Secara kita mau ke pusat kota Den Haag. Den Haag tuh macam bukan pelatih Manchester United juga. Ten Hag itu Ten Hag pula kan? pokoknya tidak Banyak teman-teman sedang menunggu bus di pusat kota, di teman-teman pakai kebaya dan batik. MC lagi jalan. Bahkan berpapasan dengan teman Indonesia yang sedang berlibur di Belanda. Suasana tujuh. Oke guys, so sampai situ salah reaction aku tentang Belanda dengan Indonesia nih, hubungan Belanda dengan Indonesia nih. Sebenarnya kalau dulu kita lihat daripada faktor sejarah terdahulu tentang Belanda dan Indonesia nih mempunyai masa kelam yang gelap ya, tentang penjajahan Belanda di Indonesia. Kalau kita lihat banyak orang-orang Belanda nih menyiksa orang Indonesia, lepas itu banyak lah. Kalau bab penjajahan, kalau aku mau cerita memang banyak, jadi kamu boleh cari sendiri bab penjajahan Indonesia nih oleh Belanda. Tapi di sini makin hari makin ke hadapan, orang Belanda pun minta maaf dengan Indonesia, dan orang Indonesia pun memaafkan orang-orang Belanda. Mungkin ada juga yang tidak memaafkan orang Belanda apa yang mereka buat, tapi macam mana yang aku cakap di dalam video tuh, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memaafkan orang tuh. Orang yang meminta maaf tuh insyaallah diberikan kemudahan lah. Dan sekarang hubungan Indonesia dengan Belanda sungguh baik, dan sampai ada yang sepupu di sana, ada yang kerja di sana, ada yang berjaya di sana. Lepas itu ada aja orang Belanda datang pergi Indonesia dan berjaya juga di Indonesia. Jadi ini adalah salah satu di sudut positifnya. Kalau kita lihat di sudut positifnya, salah satu benda yang baik lah untuk dilakukan. Masing-masing juga mempunyai sejarah sendiri dengan negara masing-masing. Jadi datang ke negara masing-masing untuk mengeratkan legasi Belanda. Oke guys, jadi kau tengok sampai 30 menit. Kalau aku sambung tadi cerita sejarah untuk menjelaskan, memang 50 menit video nih. Oke guys, jadi habis reaction aku dan channel next video yang Koben Reacts.